Shalom, kita berjumpa kembali di program 10 Minutes Devotion di YouTube GP Keluarga Blessing. Sebelum kita memulai renungan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan-jalan kami. Persiapkan diri kami ya Tuhan, bukalah hati, bukalah pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu ini dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik, renungan untuk kali ini itu saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Seperti Bapak Ibu ketahui, ya, kita sebentar lagi kita juga akan memperingati Paskah, kita akan memperingati kematian Kristus, juga kita akan memperingati kebangkitannya. Tapi ya, jangan itu hanya menjadi sebuah peringatan, tapi benar-benar harus kita renungkan apa yang sudah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Karyanya begitu luar biasa, karyanya begitu ajaib, yang rela menderita bagi kita semua. Dan semua itu mempunyai arti, mempunyai makna bagi kita berdua. Itu apa? Itu adalah sebuah jalan bagi kita untuk menuju pembaharuan yang disediakan oleh Kristus. Nah, tadi kita sudah membaca di salah satu ayat itu dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu artinya ketika kita percaya kepada Kristus, kita diberikan suatu identitas yang baru oleh Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru, ya, kita harus meninggalkan yang lama. Kita harus menjadi sosok pribadi yang benar-benar baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Itu harus kita lakukan. Jadi kita harus lupakan tentang segala negativity yang ada di masa lalu kita, dan kita memulai hidup kita yang baru secara saya katakan secara radikal. Kita harus mentransformasi diri kita, merubah diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan itu kalau saya ibaratkan, saya analogikan seperti metamorfosis kupu-kupu yang begitu sempurna. Karena sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah, dia hanyalah seekor ulat. Ya, seekor ulat yang kemudian metamorfosis, dia menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Itu adalah dua identitas yang berbeda dari seekor ulat yang mungkin menjadi hama bagi manusia, terutama mungkin bagi petani, bagi yang punya kebun, yang adalah sebuah hama. Tapi ketika dia menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, dia berubah menjadi sesuatu yang indah. Itu seharusnya kita, karena kita sudah mempunyai identitas yang baru di dalam Kristus. Kita ada ciptaan yang baru. Kita seperti recreated, diciptakan kembali. Jadi kita harus benar-benar bertindak untuk melupakan kita yang dahulu. Ya. Jadi yang lama sudah berlalu. Lupakan sosok kita yang lama. Ya. Mungkin sosok kita yang dulu kurang sabar, sedikit-sedikit emosi. Kita rubah itu. Ya, kita harus menjadi emosi sedikit-sedikit, lebih banyak sabar. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu. Kita tidak hanya diberikan identitas baru, tapi hubungan kita, relasi kita dengan Allah juga dipulihkan.
lewat karya Kristus yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Kita benar-benar dipulihkan ya, dari dosa kita yang sudah diwariskan dari Adam. Jadi Allah benar-benar merupakan segala pelanggaran kita. Ya, kita didamaikan oleh Kristus dengan Allah. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah di dalam Alkitab tentang seorang anak bungsu ya, yang mencoba istilahnya menodong bapaknya ya, untuk membagi warisan, kemudian dia menjual warisan itu dan dia ke luar kota pergi berfoya-foya, dan setelah semuanya habis ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan harus bekerja di kandang babi, dan untuk makan ampasnya babi saja dia tidak diberikan. Dia kembali ke rumah bapak, dan apa yang terjadi? Si bapak juga tidak mengolok-olok, juga tidak menghina anaknya itu, tidak mempermasalahkan itu semua. Tapi dia begitu sukacita melihat anaknya yang sudah kembali. Padahal Bapak Ibu pada saat itu, waktu dia kembali dari kandang babi yang begitu kotor, yang begitu bau. Tapi dia disambut dengan begitu sukacita oleh bapaknya. Dia diberikan pakaian jubah yang indah dan juga disediakan makanan-makanan yang enak untuk anak bungsu tersebut. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita dipulihkan kondisi kita yang tadinya kita mungkin berenang di lumpur dosa. Kita sudah ditebus. Dan Allah, Tuhan sendiri tidak mempermasalahkan segala masa lalu kita. Tidak mempermasalahkan pelanggaran kita. Tidak mempersalahkan dosa-dosa kita di masa lampau. Dia terima kita apa adanya. Dan oleh sebab itu kita juga harus berubah. Kita sudah mempunyai identitas yang baru. Hubungan kita dipulihkan, jadi kita benar-benar harus berubah secara drastis. Kita ada ciptaan baru, recreated. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu. Kita tidak hanya menerima identitas baru. Kita tidak hanya dipulihkan hubungannya dengan Allah. Tidak hanya diperdamaikan dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu, kita mempunyai satu tujuan yang baru. Dan apa itu? Yang tadi dikatakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, akhirnya tujuan kita berubah juga Bapak Ibu. Ya, dengan identitas yang baru, dengan hubungan yang sudah dipulihkan. Ya, tujuan baru kita apa? Tujuan baru kita adalah untuk menyampaikan berita baik, menyampaikan berita keselamatan, untuk menyampaikan berita pendamaian. Karena di ayat tadi di Korintus, Paulus juga menyatakan, ya, kami ya, meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita harus memberitakan berita pendamaian tersebut. Ya. Kita harus bisa menjadi garam. Kita harus bisa menjadi terang ya, bagi dunia yang gelap ini ya Bapak. Dan kita tahu ya, dunia sekarang tidak baik-baik saja. Kalau bukan kita umat percaya bertindak, siapa lagi? Itulah karya ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Memberikan kita identitas yang baru, memulihkan hubungan kita, memulihkan relasi kita dengan Allah. Dan Dia juga memberikan tujuan yang baru bagi kita untuk memberitakan pendamaian, memberitakan keselamatan dan Injil pada orang-orang di sekitar kita. Supaya tidak hanya kita diselamatkan, tapi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Yesus, mereka boleh mengenal Dia dan mengakui bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu, pembaharuan sejati terjadi ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai dasar identitas dan juga tujuan hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu agar renungan pada kali ini bisa memberi kita suatu semangat, motivasi, dan mengingat kita bahwa kita sudah mempunyai identitas baru dalam Kristus. Hubungan kita sudah dipulihkan dan kita mempunyai tujuan yang baru dalam hidup kita, yaitu untuk menyampaikan Injil kepada semua orang yang belum mengenal Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang sungguh indah ini. Terima kasih untuk pengajaran-Mu dan terima kasih untuk reminder-Mu kepada setiap kami ya Bapak, bahwa kami sudah mempunyai identitas baru dalam Kristus.
hubungan kami sudah dipulihkan, dan kami mempunyai tujuan hidup yang baru untuk bersama-sama memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Kau kuatkan kami ya Bapa, Roh Kudus teruslah berkarya dalam diri kami, bentuk kami ya Bapa, agar kami boleh tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.